Halo, Assalamualaikum, selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan registrasi STR tenaga kesehatan STR yang berlaku seumur hidup. Jadi ini adalah pengajuan registrasi baru. Nah, untuk kalian yang ingin melakukan perpanjangan atau pembaruan STR seumur hidup, kalian bisa lihat di info playlist STR ya di channel ini, dan kali ini saya berbagi tutorial untuk pembuatan registrasi baru. Jadi silakan kalian kunjungi ktki.kemkes.go.id. Nah, memang ada sedikit perbedaan dari tahun sebelumnya ya, dari periode sebelumnya, semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Tetapi untuk situsnya masih sama. Untuk syarat-syaratnya saja yang ada perbedaan. Nah, sekarang setelah kalian mengunjungi situs ktki.kemkes.go.id, tampilannya seperti ini. Kemudian, nah seperti ini kalian bisa baca terlebih dahulu ya sebelum masuk aplikasi. Di sini ada keterangan untuk dokumen PDF ISTR yang akan kalian dapat. Kemudian ada penambahan persyaratan input data untuk nama rekening, nomor rekening, dan bank. Nah, jadi memang kalau untuk sebelumnya pengajuannya tidak diwajibkan input nomor rekening bank kalian. Nah, kemudian kalian checklist di bagian sini, kemudian tutup ya. Nah, setelah kalian tampil seperti ini, untuk yang sudah memiliki akun, silahkan login menggunakan email dan PIN yang sudah dikirim dari KTKI. Bagi kalian yang belum memiliki PIN, kalian bisa klik di sini, belum punya PIN. Nah, maka tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa input email aktif, kemudian konfirmasi email aktif. Jadi ini email bagian atas dan bagian bawah ini harus sama, dan pastikan email yang kalian gunakan adalah email aktif. Kemudian nomor handphone yang terhubung dengan WhatsApp. Kemudian nomor KTP dan nama lengkap, tempat tanggal lahir. Tempat lahirnya harus sesuai dengan KTP. Jadi, pastikan data yang kalian input untuk melakukan registrasi ini benar ya dan lengkap. Dan jangan lupa yang terakhir kalian input kode CAPTCHA di bagian sini, kemudian kalian klik daftar di bagian sini. Jadi nanti di sini akan bisa diklik ketika kalian sudah melengkapi semua data yang diminta. Nah, selanjutnya kalian akan mendapatkan PIN. Nah, itu nanti akan masuk melalui notifikasi melalui email dan nomor WA kalian. Maka jadi dipastikan bahwa email dan nomor WA yang kalian gunakan itu aktif. Nah, sekarang kita kembali ya di bagian sini. Nah, di sini jadi nanti kalian sudah punya PIN tadi, silakan login di sini. Nah, saya akan coba login menggunakan email yang sudah terdaftar. Nah, setelah kalian login ya, setelah melengkapi data ini, kemudian kalian klik masuk di bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi sudah berhasil login ya. Tampilannya kan seperti ini. Nah, nanti kalian bisa klik di bagian sini, registrasi STR tenaga kesehatan. Nah, di sini silahkan pilih profesi untuk profesi kalian ya, apakah kalian perawat, bidan, fisioterapi. Di sini banyak sekali pilihan, dan pastikan profesi yang kalian pilih itu sesuai dengan profesi kalian. Nah, di sini saya gunakan profesi perawat ya. Kemudian kalian klik kirim. Nah, seperti ini. Maka nanti setelah kalian klik kirim, tampilannya seperti ini, lulusan sebelum tahun 2013 dan lulusan setelah tahun 2013. Jadi pastikan kalian tidak salah memilih pada
pilihan ini. Nah, untuk kalian yang lulusan setelah tahun 2013, kalian klik di sini. Nah, kali ini saya coba yang lulusan setelah tahun 2013 karena memang yang akun yang saya gunakan ini lulusan di tahun 2023 seperti itu ya. Kemudian silakan input keyword perguruan tinggi kalian. Nah, seperti ini, dan prodi kalian. Nah, di sini sampai dia tampil seperti ini ya. Jadi, kadang jaringan kita sangat berpengaruh. Kalau jaringan cepat biasanya dia akan lebih cepat tampilnya. Nah, bagi kalian jaringannya yang lambat, biasanya dia akan untuk mencari data di bagian sini atas bawah ini akan lama ya. Kemudian silakan input nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa kalian ya selama kalian menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Nah, setelah benar, kemudian kalian konfirmasi data ke PD Dikti Kemdikbud. Nah, di bagian sini. Jadi setelah kalian berhasil input perguruan tinggi, kemudian program studi serta NPM, maka nanti akan tampil seperti ini. Jadi nanti kalian diminta untuk melengkapi step 1, step 2, dan step 3. Kita lihat terlebih dahulu untuk step 1 ini adalah info pribadi. Kalian wajib mengupload pas foto resmi ya. Format filenya JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB, kemudian ukurannya 4x6 ya. Jadi pastikan menghadap ke depan, berlatar belakang warna merah, dan wajah terlihat jelas tanpa penutup wajah. Jadi resolusinya juga ya dipastikan benar-benar jelas. Jadi jangan yang hasil ekstensinya rendah ya. Jadi di bagian sini kalian diminta juga mengupload KTP. Nah, untuk KTP formatnya sama ya, PNG, JPG, atau JPEG dengan ukuran maksimal 1 MB. Nah, kemudian untuk ijazah, ini ijazah biasanya akan tersinkronisasi di PD Dikti ya, di sistem PD Dikti. Nah, bagi kalian nanti yang belum terintegrasi, maka biasanya akan diminta mengupload ijazah. Kemudian upload sertifikat kompetensi. Nah, untuk sertifikat kompetensi, ekstensi filenya dalam bentuk PDF maksimal 1 MB ya. Kemudian selanjutnya kalian lengkapi di sini, pastikan ya data pribadi itu sudah benar semua. Dan nanti di sini kalian diminta mengisi data alamat sesuai KTP. Nah, di bagian sini silakan lengkapi data alamat sesuai KTP. Selanjutnya kita lihat di data pendukung. Nah, di sini adalah data yang tadi ya, ini syarat yang wajib kalian input. Data ini digunakan untuk pembayaran remunerasi dan insentif apabila mengikuti program terkait dengan Kementerian Kesehatan RI. Nah, jadi nanti kalian pilih di bagian sini. Nah, sebelum kalian melengkapi atau semua data di sini, baik data pendukung, maka kalian tidak akan bisa lanjut ke step 2. Oke, saya akan melengkapi terlebih dahulu untuk step 1. Nah, ini karena data pribadi, saya akan skip di step 1 ya. Di bagian sini tadi step 1 ya, setelah kalian lengkapi semua untuk data alamat, kemudian berkas yang diminta, serta data pendukung, maka kita lanjut di bagian sini. Jadi kalian klik lanjut. Seperti ini. Nah, di step berhasil ya, penyimpanan biodata di step 1 berhasil. Nah, step 2-nya seperti ini.
Jadi kalau kalian yang sudah bekerja silakan input dari jenis tempat kerja, status tempat kerja, kemudian nama tempat kerjanya, nah isi lengkap. Jadi bagi kalian yang memang baru lulus, kalian bisa klik saya belum bekerja. Nah, seperti ini. Maka nanti diminta melengkapi pendidikan ya. Kemudian pilih di sini, nanti sesuaikan saja di atas atau sama dengan D3. Berhubung ini akun memang lulusan diploma 3 keperawatan, maka saya akan klik di bagian sini. Kemudian pastikan nomor ijazah, tanggal lulus itu sudah sesuai dengan ijazah. Nah, selanjutnya terakhir adalah di bagian sini kita profesi, silakan sesuaikan dengan profesi kalian, kemudian kompetensinya juga ya, apakah kalian D3, nurse atau nurse spesialis untuk yang S2. Setelah selesai melengkapi dan pastikan data yang kita input benar, kemudian kita klik lanjut. Nah, seperti ini. Kemudian di step 3 ya. Bagi lulusan di bawah tahun 2013, isikan nomor ijazah. Nah, ini biasanya yang memang lulusan yang belum memiliki kewajiban ya untuk melakukan uji kompetensi, maka nomor sertifikat kompetensi diisikan nomor ijazah. Tanggal sertifikat pastikan sudah sesuai dengan tanggal sertifikat kompetensi kalian, kemudian kalian klik di bagian sini selesai. Nah, setelah kalian klik tadi ya selesai, maka tampilannya kan seperti ini. Jadi nanti di sini kalian bisa download terlebih dahulu draft pengajuan STR kalian. Nah, seperti ini ya. Jadi dipastikan bahwa sudah benar datanya. Kita lihat di sini bahwa berlaku hingga seumur hidup. Jadi kalau sudah yakin benar, kalian klik di bagian sini checklist ya. Data tersebut di atas adalah data yang akan tampil pada STR. Pastikan data Anda sudah benar. Apabila terdapat kesalahan pada STR yang telah terbit, bukan merupakan tanggung jawab Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi pastikan sudah benar, tapi kalau kalian sudah terlanjur ya mengklik di bagian sini, maka nanti untuk memperbaikinya ada tata caranya. Silahkan kalian cek di info playlist STR ya. Jadi di bagian sini kalian pastikan sudah benar-benar datanya sudah benar ya. Kalau memang masih ada yang salah, silakan klik batal di bagian sini. Saya klik di bagian sini selesai. Nah, seperti ini. Selamat registrasi selesai. Silakan cek email dan cek status pada akun saudara secara berkala untuk mengetahui proses penerbitan ISTR. Jadi nanti akan ada notifikasi pemberitahuan ya, atau kalian bisa cek berkala di cek status di bagian sini. Jadi nanti kalian akan bisa melihat proses pengajuan kalian ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa lihat histori pengajuannya sudah sampai di langkah keberapa. Nah, seperti ini. Jadi di sini data kita sedang divalidasi, maka nanti jika validasi tidak ada masalah, sudah dicek oleh konsul masing-masing tenaga kesehatan, langkah selanjutnya adalah di sini pembayaran menggunakan kode billing ya. Nah, untuk pembayaran kode billing, tata caranya juga sudah saya buatkan tutorialnya lengkap di info playlist STR. Kemudian selanjutnya setelah melakukan nanti pembayaran kode billing, kalian cek berkala akan ada proses di sini ya, tanda tangan elektronik. Kemudian kalian bisa mendownload ISTR. Nah, untuk download ISTR-nya nanti juga kalian akan ada kode OTP ya, melalui email ataupun melalui nomor WA kalian masing-masing. Jadi untuk download ISTR juga saya buatkan tutorial khususnya juga ada ya. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan komen, kemudian aktifkan notifikasi kalian. Karena saya akan terus update info tentang perguruan tinggi ataupun tentang nakes, terutama tentang
pengajuan STR. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.